Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bab berapa sekarang? 22. Tersisa berapa? 24. 25 ya. Bisa insyaallah. Baik. Nah. Baca. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala muallif rahimallahu taala babu qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Naam. Qala rahimahullahu taala babu qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini bab jelaskan tentang larangan mengambil tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang menjadi hak Allah pada ibadah, pada perbuatan Allah, dalam keadaan engkau mengetahui. Ini di surah Al-Baqarah, di mana di awal ayat diterangkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, menurunkan hujan dari atas, dengannya tumbuh tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dari keyakinan ini, maka jangan jadikan untuk Allah tandingan. Iya. Dalam keadaan kau tahu bahwasanya Dia yang menciptakan, Dia yang menurunkan hujan dari atas, Dia pula yang menghamparkan bumi. Iya. Menjadikan langit sebagai atap. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kalian mengetahui, dalam keadaan kalian mengetahui. Dan andada di sini, andada itu jamak dari andid, jamak dari annid, yaitu tandingan atau al-misl, penyamaan, atau nawir, itu maknanya sama. Maknanya sama. Akan datang nanti penjelasan tentang andada, yaitu syirik. Syirik. Itu jangan kalian melakukan kesyirikan dalam keadaan kalian tahu. Jangan mengambil tandingan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam permasalahan yang menjadi hak Allah, dalam keadaan kalian tahu. Dalam keadaan kalian tahu. Akan diterangkan dari asar Abdullah bin Abbas tentang bagaimana sifat dari atau bentuk seorang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengarah kepada syirik akbar. Iya. Dan bisa pula mengarah kepada syirik asghar. Jadi andad itu bisa dibawa kepada dua hukum. Menjadikan tandingan untuk Allah bisa. Menjadikan tandingan untuk Allah dari sisi itu adalah syirik akbar. Bisa itu adalah syirik asghar. Dan keduanya syirik. Kalau dihubungkan dengan tauhid, jelas ini hal yang mencacati apa? Tauhid. Iya, hal yang mencacati tauhid. Dan seorang hamba itu diperintah untuk menyempurnakan tauhid, menjaga dari perbuatan atau ucapan yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid tersebut. Nah,
Assalamualaikum. Thumma qala mu'allif rahimahullah ta'ala qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayati al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala sifati sauda'a fi dhulmatil lail wa huwa an taqula wallahi wa hayatiki ya fulanatu wa hayati. Wallahi wa hayatika ya fulan. Antum hidup siapa? Perempuan. Hayatiki. Di sini hayatiki. Hah? Di sini hayatiki. Hayatiki. Baru fulan. Harusnya fulana. Fulana. Oh. Cocok. Nah, saya kira hayatiki ya fulan. Kama qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa taqula laula kalbuhu hadha la atana lusus. Laula kulaibatu hadha. Wa taqula laula kalbuhu kulayba hadha la atana lusus. Walaula al-battu fid dari la atana lusus la atal lusus. Wa qawlu rajuli li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta. Wa qawlu rajul laula Allah wa fulanun la taj'al fiha fulanun. Hadza kulluhu bihi syirkun. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi Allah faqad kafar aw asyraka. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu lan ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulanun walakin qulu ma syaa Allahu thumma syaa fulanun. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Wa Ibrahim Nakhai annahu yaqra'u an yaqula Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bika wa yujawwizu an yaqula billahi thumma bika wa yaqulu laula Allah thumma fulanun wa la taqulu laula Allah wa fulanun. Baik. Qala rahimahullah ta'ala qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fil ayah al-andadu huwa syirku. Jadi ini mananya, jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian tahu, yaitu jangan kalian melakukan kesyirikan, mengambil syirikat bersama Allah. Ini bisa kepada dua hal. Syirik akbar jika seorang berdoa kepada selain Allah, itu juga mengambil tandingan. Iya. Atau apa yang diinginkan oleh penulis di sini, yaitu syirik asghar, dan ini banyak bentuknya. Apa yang disebutkan ini itu semua disebut andad, mengambil tandingan untuk Allah. Iya, tapi dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk ucapan. Kata beliau, al-andadu huwa syirku. Andad itu adalah kesyirikan. Iya. Dan ini tafsir yang diinginkan dalam ayat ini untuk mencocoki bab. Kata beliau, akhfa min dabibi an-namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Ini kesyirikan lebih samar daripada bekas dari asar dari semut, bekas jejaknya itu yang berada di batu hitam, di atas batu hitam di kegelapan malam. Itu syirik. Lebih samar daripada jejak dari semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Antum lihat? Ya, jejak semut saja dibuat terang. Matahari, lampu, antum dah lihat. Ini di atas batu hitam di kegelapan malam lagi. Apa maknanya ini? Ya. Kesyirikan seperti itu. Kadang kita bersamanya, namun kita tidak sadar itu kesyirikan. Itu maksudnya. Kadang seorang berucap sesuatu, dia tidak tahu itu kesyirikan.
Iya. Saking samarnya. Biasa dia ucapkan. Iya. Tapi setelah dia belajar, dia tahu ternyata itu apa? Kesyirikan. Iya. Kesyirikan, itu maksudnya. Syirik akhfa min dabibin namil ala sufatin sauda fi bulmatil lail. Iya. Oleh karena itu seorang berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Iya. Kadang seorang jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu. Ini pentingnya. Jadi jangan bilang orang belajar tauhid terus. Iya. Saya sudah tahu apa itu kesyirikan. Iya. Tidak boleh orang merasa cukup dari itu. Kalau saja Nabi SAW berlindung dari kesyirikan yang dia tidak ketahui dan yang ketahui, lalu bagaimana kita? Iya. Sudah berlalu bersama kita tentang apa? Larangan aman dari makar Allah SWT. Iya. Itu sifat yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid, aman dari makar Allah. Iya. Tapi bagaimana seorang terus menerus menjaga tauhid, terus menerus belajar, meluruskan niat. Iya. Jangan berhenti belajar. Apalagi belajar tauhid, jangan bilang tauhid lagi. Tauhid lagi, tauhid lagi. Iya. Tapi kalian kalau mau bagaimana menambah semangat itu, lihat bagaimana keutamaan orang bertauhid. Iya, apa akhir dari perjalanan hidupnya antum di sini? Iya. Bagaimana akibatnya seorang yang kembali kepada Allah dalam keadaan dia tidak bertauhid, atau bagaimana keadaannya jika tauhidnya kurang. Antum lihat bagaimana kenikmatan yang didapati orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan tauhidnya ini sempurna. Nah, itu dorongan itu. Dorongan. Kata beliau, seperti apa itu sehingga dikatakan dia lebih samar daripada bekas iya, jejak dari semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa an taqula, yaitu engkau mengatakan wallahi, engkau bersumpah wallahi, demi Allah, dan kau gandengkan dengan sumpah kepada selain Allah, wallahi wa hayatika ya fulan. Iya. Atau wallahi wa hayati. Dia tidak mengucapkan wa hayati, wa hayatika ya fulan dengan menyendirikan sumpah kepada selain Allah, tapi dia gandengkan, pengandengan. Artinya kalau dilihat secara kasat mata, dia bersumpah dengan apa? Dengan Allah. Tapi penggandengan ini dengan waw, iya, bentuknya apa? Penyamaan. Iya. Sama. Ja'a Zaidun wa Amr. Yang mana duluan? Tidak ada dalil. Sama, setara. Sama-sama datang. Tidak tahu siapa duluan. Beda kalau pakai summa. Kalau summa berarti yang mana duluan? Ja'a Zaidun, summa Amr. Zaid. Iya. Ja'a Zaidun fa Amr. Zaid. Tapi ini pakai waw. Iya. Tidak ada ta'qib. Tidak ada. Sama. Ini ucapan disebut dengan syirik, menjadikan tandingan untuk Allah. Dan ini samar. Bersumpah kepada Allah dan digandengkan sumpahnya dengan sumpah selain Allah. Dia setarakan. Itu namanya syirik. Itu menjadikan tandingan untuk Allah. Karena sumpah harus hanya dengan nama Allah SWT. Iya. Kalau dia bersumpah dengan selain Allah, itu bisa jatuh pada dua hal. Bisa jatuh pada syirik akbar jika dibandingkan dengan keyakinan terhadap siapa yang dia bersumpah dengannya, dan bisa jatuh dalam syirik asghar jika dia bersumpah tapi tidak dibandingkan dengan keyakinan. Mana dalilnya itu kesyirikan? Akan datang nanti. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Iya. Asyraka. Sudah lihat bersama kita bahwasanya syirik asghar itu apa? Ada penyebutannya dalam nas bahwasanya itu syirik tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Bisa mengeluarkan dari Islam kalau diyakini. Iya.
Dari siapa yang dia bersumpah dengannya ada keyakinan. Gantungkan keyakinan kepada yang disumpahi dengannya ini. Iya. Jadi ini samarnya seorang yang menjadikan tandingan untuk Allah SWT, syirik. Dia mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan atau wallahi wa hayati. Iya. Apalagi watakula. Dan engkau katakan juga, semisal dari ini bentuknya ini syirik akbar, syirik asghar atau dikatakan andad, syirik. Laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Seandainya bukan anjing kecil ini, iya disifati lagi dengan anjing kecil, maka pencuri akan mendatangi kita ini. Itu disebut apa? Syirik asghar, menjadikan tandingan untuk Allah. Siapa yang menjaga harta? Siapa yang menjaga diri? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hakikat dari yang menjaga kita, menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seperti ini itu masuk dalam bentuk menjadikan tandingan untuk Allah. Samar atau tidak? Ya samar. Makanya dikatakan dia lebih samar daripada jejak semut. Ya, berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Atau walaula al-baqtu fid dar. Ya. Al-baqtu di sini itu kalau kita burung, ya. Burung apa yang bisa bicara? Yang diajak. Kalau ada orang bilang. Nah, burung apa? Beo. Burung beo. Iya. Kalau ada orang datang, ya. Kalau orang mencurigakan langsung teriak, disuruh dia jari. Iya, itu burung. Kalau orang katakan laula al-battu fid dar la ata al-lusus. Kalau bukan karena burung ini ada di rumah, maka pencuri akan datang. Karena pencuri kalau datang, ini burung akan teriak. Pencuri. Diajari saja. Iya, saya dapat faedah tentang burung ini. Iya, jangan orang bertauhid itu jangan seperti burung. Apa faedahnya? Ada faedahnya ini ya. Ini saya dapat dari Ustadzuna Ustamin, hafizahullah. Orang bertauhid, iya, jangan seperti burung. Burung apa? Burung beo. Antum suruh diucapkan la ilaha illallah, dia akan ucap la ilaha illallah. Bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau dia disembelih, apa dia bilang? Teriak dia. Enggak bilang apa? Enggak bilang la ilaha illallah. Jadi orang bertauhid jangan seperti itu. Ya, hanya apa? Ikut-ikutan saja. Suruh bilang ini, bilang itu, tidak ada keyakinan. Iya, tapi bagaimana tauhid itu dibawa dengan keyakinan sehingga dibawa sampai mati, sampai di akhir pun dia bertauhid. Antum aja dia bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dia bilang. Antum ajari apa saja dia bisa. Iya, tapi kalau dia mau mati, antum mau sembelih dia. Dia bilang la ilaha illallah. Tidak, dia teriak dia. Kalau mau disembelih. Iya. Jadi kalau mau bertauhid jangan bertauhid seperti burung beo. Iya. Tapi tauhid yang sampai kepada hati. Bisa? Iya. Kemudian kata beliau wa qaulur rajuli li sahibihi, dan juga masuk di ini seperti ucapan orang kepada temannya, masyaallah wa syi'ta. Masyaallah wa syi'ta. Iya. Apa yang menjadikan ucapan seperti ini dikatakan syirik, menjadikan tandingan untuk Allah? Hanya karena lafaz apa? Lafaz wow saja. Wow. Artinya kalau dia ganti summa, itu tidak masuk dalam kesyirikan. Tapi dia pakai kata apa? Huruf apa? Huruf wow. Masya Allah wa syi'ta. Apa maknanya wow di sini? Saya sebutkan tadi. Tidak ada takkib, kesetaraan antara Allah dengan makhluk. Iya. Begitu juga yang sumpah. Penyamaan antara sumpah kepada Allah dengan sumpah dengan Allah dan sumpah dengan selain Allah. Hanya karena apa? Lafaz wow. Iya. Masya Allah wa syi'ta. Iya. Akan datang nanti lebih terang banyak tentang bab khusus tentang qaulu masya Allah wa syi'ta akan datang. Tapi ini gambaran umum dulu. Dari kesyirikan itu ucapan seperti ini. Inilah disebut orang yang mengambil tandingan untuk Allah. Iya. Dengan ucapan masya Allah wa syi'ta. Iya. Wa qaulur rajuli juga laulallah wa fulan masuk.
Apa yang membuat dia jatuh dalam syirik? Karena dia pakai waw, coba pakai summa tidak. Iya. La taj'al fiha fulanan. Itu jangan kau jadikan pada ucapan seperti ini. Iya. Fulanan. Antum katakan Masya Allah. Iya, sudah diam saja. Atau boleh, tapi jangan pakai waw. Masya Allah summa syi'ta. Iya. Jadi dua pilihan. Iya, paling bagusnya kul Masya Allah, sudah. Akan datang nanti hadisnya. Atau paling di bawahnya hati-hati. Orang mengatakan Masya Allah summa syi'ta. Iya. Dan tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Bisa. La taj'al fiha fulanan. Jangan kau ucapkan, jadikan pada ucapanmu Masya Allah, masukkan engkau kata fulan. Iya. Jangan, tapi katakan saja Masya Allah. Kenapa? Hada kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya dengannya jatuh dalam kesyirikan. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini masuk dalam ayat fala taj'alullahi andada, masuk dalam kategori menjadikan andada, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa andada di situ? Syirik. Jadi antum maknakan andada syirik. Bagaimana bentuk andada itu syirik itu? Jelaskan ucapan dari Abdul Mas. Itulah disebut dengan kesyirikan. Iya, disebut dengan kesyirikan. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang benarnya Ibnu Umar. Di situ siapa? Ada yang nuskhonya Ibnu Umar. Ada. Siapa? Tidak ada. Ibnu Umar. Tidak, saya Ibnu Umar saya cari. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Yang benarnya Abdullah bin Umar, sebagaimana ditambah oleh Sahib Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah pertama dari kitab Tauhid ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah SWT, maka dia telah berbuat kufur atau dia berbuat syirik. Lihat. Iya, pendalilan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu kesyirikan. Dan ini bersumpah dengan selain Allah ini masuk dalam surah bentuk yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Yang dimana itu adalah menjadikan tandingan untuk Allah SWT. Dan tandingan di situ bermakna apa? Syirik. Maka cocok. Iya. Bersumpah dengan selain Allah itu adalah kesyirikan, kekufuran. Iya. Kesyirikan atau kekufuran. Iya, dengan ucapan walaupun dia mengucapkan wallahi wa hayati. Iya, wallahi wa hayati. Itu masuk dalam, karena menggunakan kata waw itu bentuk penyamaan, kesetaraan antara Allah dengan makhluknya. Iya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini ucapannya, li'an ahlifa billah kadziban. Kalau saya bersumpah dengan Allah dalam keadaan saya dusta, ahabbu ilayya, lebih saya sukai daripada an ahlifa bi ghairihi shadiqa, daripada saya bersumpah dengan selain Allah walaupun saya jujur. Bersumpah walaupun jujur, tapi selain Allah, atau bersumpah dengan selain Allah, walaupun dusta, itu lebih bagus daripada bersumpah selain Allah walaupun jujur. Kalau bersumpah dengan selain Allah dan jujur, berarti berkumpul dua. Jujur, ini amalan soleh, dan bersumpah dengan selain Allah, ini apa? Syirik.
Yang mana antum pilih? Hah? Ya. Ada amalan soleh, ada syirik. Ya kan? Dan yang satunya berkumpul antara dua. Tauhid dan dosa besar. Hah? Yang mana lebih besar? Jatuh dalam dosa besar? Hah? Atau jatuh dalam kesyirikan? Jatuh dalam kesyirikan. Iya. Jatuh dalam kesyirikan. Yang mana besar, bertauhid, selamat tauhid, atau sekedar beramal soleh? Ya, tetap tauhid. Oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, memberi ta'liq dari ucapan Abdullah Mas'ud ini. Kata beliau, apa alasannya kenapa Abdullah Mas'ud mengatakan seperti ini? Kata Ibnu Taimiyah, li'anna, ini disebut di Fatawa Al-Kubra, li'anna hasanat at-tauhid, karena kebaikan dari tauhid itu a'zamu min hasanatis sidq. Lianna hasanata at-tauhid a'zamu min hasanati as-sidq. Kebaikan dari orang bertauhid itu masih lebih bagus. Iya, dibanding kebaikan dari amalan soleh kejujuran. Makanya lebih pilih apa? Tidak apa-apa dusta tapi dia bertauhid. Iya. Tauhidnya ada. Daripada dia jujur tapi hilang tauhidnya. Begitu. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa sayyi'atul kadhibi, dan kejelekan dari dusta ashalu, masih lebih ringan dibanding apa? Min sayyi'ati asyirk, dari kejelekan kesyirikan. Oleh karena itu bersumpah walaupun dusta tapi karena Allah lebih bagus dibanding bersumpah walaupun jujur tapi kepada selain Allah. Iya, kepada selain Allah. Karena bersumpah atas nama Allah tapi dusta, dia jatuh di mana? Dosa besar. Dosa besar. Dan bersumpah dengan sayang Allah tapi jujur, jatuh di mana? Jatuh di syirik. Iya, dan syirik lebih berbahaya daripada sekedar dosa besar. Tapi bukan berarti tidak ada masalah dosa besar. Ya. Antum sudah lewat bersama kita ya tentang balasan orang yang meninggal dalam keadaan apa? Dia bertobat dari niyaha. Apa balasannya? Dipakaikan baju yang dibuat dari bahan dari aspal. Kemudian dia ini orang terkena penyakit kulit yang disentuh sedikit saja perihnya, dan dipakaikan baju begitu seluruh tubuhnya. Antum bilang itu ringan? Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Ini ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melarang sesuatu tidak begitu saja. Ini adab. Iya. Bagaimana maslak atau jalan dalam berdakwah seperti ini. Melarang kemudian memberi solusi. Ketika Nabi SAW melarang, iya, akan datang hadis lengkap dari permasalahan ini, insyaallah. Iya, jangan kalian katakan masya Allah wa syaa fulan. Iya, jangan. Begitu saja, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak. Nabi SAW katakan walakin qulu masya Allah summa syaa fulan. Apa yang membedakan ini? Wow dengan summa. Yang di atas ini apa? Syirik. Yang di bawah ini apa? Tauhid. Apa bedanya? Wow dengan summa saja. Lihat bagaimana detailnya dari syirik itu. Iya, ganti huruf summa jadi wow, jatuh dalam kesyirikan. Itulah disebut apa? Syirik itu lebih samar daripada apa? Iya. Itu maknanya. Kenapa syirik lebih samar daripada bekas semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Antum lihat pakai kaca pembesar pun tidak bisa. Iya. Tapi ada yang lebih samar daripada itu. Apa itu? Syirik. Syirik. Ini maksudnya. Kadang orang jatuh dalam kesyirikan namun dia tidak tahu. Taib. Jadi tauhid adalah ketika mengatakan masya Allah summa syaa fulan, dan kesyirikan itu ketika mengatakan
Masya Allah wa sya'a fulan. Iya, Masya Allah wa sya'a fulan. Wa ja'an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu ayakul. Yakrahu sudah berlalu. Orang-orang terdahulu dari para ulama kalau dikatakan yakrahu itu apa? Haram, diharim. Ayakula a'udzu billahi wa bika. Melarang kalau katakan saya berlindung kepadamu dan engkau. Pakai apa ini? Wow. Karena ini mengandung apa? Kesetaraan, dan itu menjadikan tandingan untuk Allah, jelas. Iya. Kalau disamakan Allah dengan makhluknya berarti itu menjadikan tandingan. Wa yajuzu ayakul, dan ulama itu membolehkan kalau dikatakan a'udzubillah summa bika, diganti dengan summa. Wa yaqulu laulallah summa fulan, dan juga membolehkan kalau orang katakan seandainya bukan karena Allah kemudian fulan, pakai summa. Wala taqulu jangan kalian laulallah wa fulan. Iya, jadi syahidnya di sini adalah waw itu menjadikan Allah dengan makhluknya sama, dan itu bentuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami bab ini? Jadi ini bentuk bagaimana menjaga tauhid, menjaga lisan. Iya, belajar supaya tahu ini larangan, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Dan kita diperintah untuk senantiasa menjaga tauhid. Menjaga tauhid dengan kesempurnaan tauhid tersebut. Nah, baca. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala muallif rahimallahu taala fi masail al-ula tafsirul ayatil baqarati fil andadi. Iya, penjelasan ayat surah Al-Baqarah. Ayat di surah Al-Baqarah pada makna andad. Apa andad? Itu ada di tafsir dari Abdullah bin Abbas, yaitu asyirk. Kemudian menerangkan bagaimana itu syirik yang khafi, yang lebih sama daripada bekas semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Naam. As-tsaniyatu anna as-sahabata radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayata an-nazilata fi asy-syirkil akbari annaha ta'ummul asghar. Iya. Kata beliau, yang kedua, sahabat itu menafsirkan ayat yang turun dalam permasalahan syirik akbar, fala taj'alu lillahi andada. Iya, itu syirik akbar, menjadikan tandingan untuk Allah SWT pada perkara rububiyah dalam penciptaan, pengaturan. Iya, menafsirkan ayat yang turun pada permasalahan syirik akbar bahwasanya itu mencakup juga asghar, karena andad berlalu bersama kita itu mencakup dari makna andad al-misl, al-musawiyah, penyamaan. Iya. Dan bentuk penyamaan itu kalau dia mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta. Dan ini apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Masya Allah wa syi'ta. Syirik akbar atau asghar? Dirinci. Enggak, maksudnya di sini pembahasannya. Asghar. Ya kan? Jadi dia berdalilkan dengan ayat yang turun dengan konteks untuk menjelaskan syirik akbar. Iya, mencakup juga pada ayat tersebut syirik apa? Syirik asghar. Kalau dikatakan apa hubungannya? Karena kalimat andad itu mencakup apa? Dengan mana apa? Al-misl, al-musawiyah. Dan ucapan dari syirik asghar, iya, Masya Allah wa syi'ta, itu bentuknya apa? Penyamaan, dan itu masuk dalam ayat. Kalimat apa? Andad. Terlebih Abdullah bin Abbas menyebutkan apa? Andad itu apa? Syirik. Itu lebih terang lagi. Terlebih Abdullah bin Abbas menyebutkan andad di situ adalah syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Naam. As-salisatu annal halifa bi ghairillahi syirkun. Iya, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Dalilnya? Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Dari hadis Abdullah bin Umar. Naam. Ar-rabi'atu annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqan fa huwa akbaru minal yamini al-gumusi. Iya, al-gumus. Kata beliau, itu al-kadhib, al-yamin kadhib. Annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqan fa huwa akbar minal yamin al-gumus. Yaitu sumpah yang dusta.
sumpah dusta. Tadi dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Iya. Bersumpah dengan selain Allah SWT dalam keadaan jujur itu lebih besar bahayanya dibanding dia bersumpah dalam keadaan dusta, karena dia cuma jatuh dalam dosa besar. Sedangkan dia jujur tapi bersumpah dengan selain Allah jatuh dalam apa? Syirik. Dan itu lebih berbahaya. Nah, Al-khamisatu al-farqu bainal wawi wa summa fil lafzi. perbedaan antara waw dengan summa pada lafaz. Apa bedanya? Kalau waw iya syirik, kalau summa tauhid. Iya. Kalau waw syirik. Kalau menggunakan kata waw dalam lafaz masya Allah wa syi'ta syirik. Tapi kalau summa tauhid. Iya. Masya Allah summa syi'ta. Artinya siapa yang di atas? Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian syi'ta sebagai sebab. Iya, summa syi'ta sebagai sebab. Nah, selesai? Iya. Lanjut. Tsumma qala muallif rahimallahu taala babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Baik. Qala rahimahullahu taala bab ma jaa babu ma jaa fi man lam yaqna bil halafi billah. Yaqna itu lam yarda. Bab apa yang datang pada orang yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bab masih berkaitan dengan sebelumnya. Berlalu bersama kita bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu apa? Syirik. Maka yang menjadi tauhid adalah apa? Bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala ini dari kesempurnaan tauhid adalah bagaimana seorang ridho. Ketika seorang sudah bersumpah dan dia bersumpah dengan nama Allah, maka seorang ridho. Bentuk apa? Bentuk pengagungan dari siapa yang mereka bersumpah dengannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari hal yang jelas. Bentuk tauhid yang menyempurnakan tauhid, karena di situ ada pengagungan terhadap yang disumpah dengannya, yaitu seorang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang tidak ridho, itu bentuk kecacatan dari tauhid. Kenapa? Karena tidak mengagungkan dari Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala yang seorang bersumpah dengannya. Bisa dipahami bab ini? Jadi tadi bab pertama tadi apa? Menjelaskan bahwa sumpah dengan selain Allah itu apa? Syirik. Berarti tauhid apa? Bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana menyempurnakan dari seorang yang bersumpah dengan Allah ini? Ridho. Iya. Kalau seorang sudah bersumpah, disuruh bersumpah, misalnya ada permasalahan antara fulan dengan fulan, kemudian dia diputuskan oleh hakim, supaya selesai masalah, kamu bersumpah. Kemudian si B bersumpah atas nama Allah. Apa yang harus dilakukan si A? Dia terima. Apa makna dari penerimaan ini? Bentuk apa? Pengagungan terhadap siapa yang dia bersumpah dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma qala muallif rahimallahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallahi rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Iya, ini dalil, satu dalil. Bagaimana hukum orang yang tidak ridho kepada siapa yang bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Itu larangan bersumpah dengan selain Allah. Larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu, itu adalah syirikan. Man halafa billah falyasduq. Namun siapa yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia jujur. Hendaknya dia jujur. Jadi jujur, orang yang bersumpah ini harus jujur dalam bersumpah. Harus jujur. Karena dia
bersumpah dengan nama Allah. Iya, di situ bentuk pengagungan kepada siapa yang bersumpah dengannya. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Namun siapa yang disumpahi, iya, dengan nama Allah, disumpahi untuknya dengan nama Allah, maka yang harus dilakukan adalah ridha, terima. Yang harus dia terima adalah, yang harus dia lakukan adalah menerima. Iya. Ini disebutkan itu tidak semua keadaannya, artinya bukan ala sabil itlaq. Seorang yang bersumpah dengan nama Allah apakah harus diridhoi atau tidak? Iya. Kalau dalam permasalahan yang diputuskan oleh hakim dalam dakwah, perselisihan diputuskan oleh hakim dengan keputusan hukum syar'i, maka ini wajib. Maka ini wajib. Iya. Dia harus mengikuti keputusan dan dia ridho dengan sumpah. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah SWT. Tapi kalau selain dari itu, maka lihat. Kalau orang yang bersumpah ini antum sangka dia ini orang jujur, iya, dia orang jujur, maka terima. Tapi kalau antum tahu dia ini pabote, iya, demi mengambil hak orang lain supaya apa dia bersumpah, itu tidak. Ya. Kalau misalnya antum tahu, tapi asalnya itu seorang mukmin, seorang muslim itu dijaga dari prasangka seperti itu. Ya. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Itu asalnya seorang mukmin itu dijaga. Itu sifat seorang mukmin muslim. Beda dengan munafik. Munafik itu banyak. Iya. Sangkaan buruknya kepada seorang mukmin itu banyak. Adapun mukmin dengan mukmin yang lain itu harus memberi dia udzur 1001 udzur. Iya. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Jangan langsung baru satu, memang dia itu. Iya, so tahu. Jadi asalnya seperti itu. Tapi kalau itu von 80, 20, 70, 30. Ya. Ini orang tidak pernah ini, selalu dusta saja. Selalu saya dusta. Iya, itu asalnya. Maka itu tidak diridhoi dari sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena tidak mengagungkan dari nama Allah, tapi apa dilihat dari orang ini yang tidak pernah jujur dalam berbicara. Iya, sampai-sampai dia berani juga bersumpah. Iya. Dari apa yang dia dusta di atasnya. Jadi bisa dipahami. Ridho ini dalam satu keadaan mutlak. Ketika dalam permasalahan dakwah di tengah hakim. Apa yang harus kita terima ketika dia bersumpah atas nama Allah? Ridho. Tapi di luar dari itu dilihat dari permasalahannya, dilihat. Baik. Kata beliau, "Wa man hulifa lahu billah falyarda." Ini syahidnya. Apa hukum orang yang tidak ridho dengan sumpah dengan nama Allah SWT? Kata Nabi SAW, "Wa man lam yarda falaysa minallah." Ini ancamannya. Maka siapa yang tidak ridho, maka tidak ada untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lafadznya wa'id, jelas. Menunjukkan bahwasanya yang wajib untuk kita adalah ridho ketika seorang bersumpah dengan nama Allah SWT. Katakan apa hubungannya dengan meridhoi sumpah dengan nama Allah? Bentuk ta'zim kepada Allah. Nah itu tauhid. Itu apa? Tauhid. Itu tauhid. Iya. Baik. Selesai kita baca masail. Mudah. Iya. Seperti nanti berjalan. Nah, terus. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء. Iya, larangan dari bersumpah dengan bapak-bapak. Ini makna umumnya ya larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. As-tsaniyatu al-amru lil mahlufi lahu billahi an yarda. Iya, perintah untuk yang disumpahi atasnya dengan Allah untuk dia ridha. Al-amr, mana amarnya? Wa man hulifa lahu billah falyarda. Lam di situ lam
amul amr. Iya, makanya dia majzum dengan harful illah wa huwa al-alif. Naam. As-salisatu wa'idu man lam yarda. Ancaman bagi orang yang tidak ridho. Apa ancamannya? Falaisa falaisa min Allah. Falaisa min Allah. Ya, dan ini wa'id menunjukkan itu dosa besar. Ya, karena perlepasan Allah SWT, perlepasan zat Allah SWT darinya. Sama dengan ucapan Nabi, falaisa minni. Ya, Allah berlepas diri dari. Siapa lagi yang mau jadi penolongnya kalau Allah berlepas diri darinya? Tidak ada. Iya, tidak ada yang bisa dia jadikan sebagai penolong, karena tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis setelahnya ini panjang ya. Baik. Bisa kita ambil ini karena ini sudah lewat bersama kita juga. Nah, baca lagi satu kali. Satu bab. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. Baik, kata beliau bab qaulillahi ta'ala ma syaa Allah wa syi'ta. Ini babnya yang saya bilang tadi. Bab tentang ucapan ma syaa Allah wa syi'ta. Apa hukumnya? Syirik. Sudah lewat. Selesai. Selesai, apa lagi mau bahas? Sudah lewat tadi toh? Iya. Larang untuk mengatakan Masya Allah syi'ta, karena ini kesyirikan. Walakin qulu Masya Allah tsumma syi'ta, karena ini tauhid. Sudah selesai. Iya, sekarang kita baca dalil. Naam. Qala al-musannif rahimahullah an Qutailah radhiyallahu anha anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ولابن Qul atau bal? Bal. Nah. Terus. Bal, masya Allahu wahdah. Wal ibni Majah an Tufail radhiyallahu an akhi Aisyah radhiyallahu anha li ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin min al-yahudi فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنتم إنكم لأنتم القوم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وأنتم القوم لولا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Baik. Sekarang dalil menunjukkan apa hukum orang berbicara tentang Masya Allah wa sya'a Muhammad atau wa sya'a fulan atau Masya Allah wa syi'ta. Itu sudah tahu hukumnya, jelas di bab yang sebelumnya. Namun ini tambahan untuk memperjelas bahwasanya ini adalah ucapan kesyirikan dan bentuk menjadikan tandingan untuk Allah. Kata penulis rahimahullah an Qutailah
anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan innakum tusyrikuna. Kalian telah berbuat syirik. Iya. Lihat, orang Yahudi datang kepada Nabi. Kemudian orang Yahudi bilang, kalian telah berbuat syirik. Iya. Ini dia tahu orang berbuat syirik, tapi dia tidak tahu dirinya ini apa? Lebih parah. Begitu maksudnya. Iya, kadang orang tahu kesalahannya orang lain, kesalahannya dia tidak tahu sendiri, ternyata dia lebih besar. Iya, sibuk dengan orang lain saja. Innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Iya. Kalian telah berbuat syirik. Kalian mengatakan ma syaa Allah wa syi'ta, ini syahidnya. Kalian juga bilang wal ka'bati, ini apa? Sumber dengan selain Allah.